Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, di bab 2 bagian 2 ini ya kita akan membahas peristiwa ya setelah proklamasi sampai tahun 50-an ya, sampai kita kembali lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena walaupun kita merdeka di tanggal 17 Agustus ya, tapi bagi bangsa Indonesia itu bukan berarti akhir dari segalanya ya, tapi awal dari segalanya yang memulai lembaran baru ya. Kemudian ya menghapus cerita kelabu di masa sebelumnya. Tetapi ya seperti halnya kehidupan manusia pada umumnya, kehidupan berbangsa dan bernegara pun sama ya. Kita merdeka atau menikmati bulan madu tidak seindah yang diharapkan ya. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bangsa kita itu saat itu, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, tepat sehari setelah kemerdekaan ya, kita mulai menyusun sebuah kekuatan atau pembuktian biar secara de facto maupun de jure kita benar-benar menjadi sebuah negara ya. Bukan hanya sebatas negara yang diucapkan atau dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal 18 sampai tanggal 20 Agustus itu adalah merupakan rangkaian sidang-sidang PPKI ya. Di mana memang yang paling utama agendanya adalah menetapkan dulu ya, mengesahkan dulu Pancasila pembukaan maupun UUD 45 di sidang yang pertama. Kemudian di sidang-sidang berikutnya ya penetapan presiden, wakil presiden, anggota kabinetnya, menteri-menterinya, kemudian juga wilayahnya. Karena kan negara itu harus punya wilayah, pemerintah, dan rakyat. Ditambah dengan undang-undang dasarnya juga plus pengakuan dari internasional. Oke, saya fokus dulu ke pertanyaan ya dari Tajul. Ada Tajul yang mana? Hadir, Pak. Udah. Tajul dan Citra Kinasarani. Yang mana? Ada Citra? Ini Pak, Citra Kania Sarani, Pak. Bukan Citra Kirana ya? Bukan, jauh. Emang kamu di mana jauh itu? Gimana Pak? Emang kamu tinggal di mana jauh? Di Bandung, Pak. Oh, sama, Citra Kirana juga orang Bandung ya. Oh iya ya, Pak. Oke. Saya akan menjawab dulu dari Tajul ya, pada menit ke berapa ini? Jika seandainya menjadi negara Islam, bagaimana dengan semua golongan elemen masyarakatnya menyetujui akan hal itu? Karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itulah yang terjadi pada saat sidang-sidang PPKI ya, di mana memang yang menjadi persoalan dari sidang PPKI itu adalah ya, pertama dari peserta yang hadir ya, karena tidak semua anggota PPKI itu merupakan anggota BPUPK ya, karena PPKI itu ada tambahan anggota, dalam artian perwakilan yang hadir bukan hanya orang-orang Jawa, Madura atau Kalimantan dan Sumatera ya, tetapi juga ada wilayah Indonesia Timur ya, terutama dari Bali dan dari Maluku yang paling disoroti dalam bab ini ya, karena mereka mewakili wilayah yang mayoritas penduduknya beragama non-Islam, Hindu dan Kristen. Itu ya. Ya, mereka bertanya atau berkeberatan terhadap hasil sidang BPUPK maupun Piagam Jakarta ya, karena dua alasan kalau menurut saya. Pertama alasan karena mereka tidak ikut serta ya dalam sidang BPUPK, tapi mereka bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tergabung ke dalam negara yang sudah merdeka ya. Secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia walaupun mereka tidak terlibat proses perumusan sebelumnya ya di sidang-sidang BPUPK ya gitu. Yang kedua, mereka juga mungkin tidak mengerti atau belum paham apa yang dimaksud dengan syariat Islam ya, yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan Pancasila sila pertama. Ya, mungkin saya harus menjelaskan dulu kepada Anda semua ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Bagi yang non-Islam juga mohon untuk mendengarkan ya,
barangkali di sini ada yang non-Islam, karena saya harus berbicara jujur ya kepada. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, harus jujur pada sejarah. Ya. Seperti halnya yang dialami oleh anggota PPKI ya. Kenapa mereka bisa bersidang sehari ya dengan nuansa yang sangat panas tapi selesai. Itu ada 3 resep kalau menurut saya ya. Pertama, mereka semuanya jujur dalam berkata-kata. Yang kedua, mereka juga memiliki kesadaran gitu ya. Jujur itu berarti mereka apa yang dia inginkan dia bicarakan, katakan ya. Jadi dengan nuraninya. Misalnya ada kelompok Islam, dia jujur ingin syariat Islam. Bagi kelompok nasionalis jujur juga harusnya kita udah negara nasional saja. Tidak perlu agama misalnya yang menjadi pondasinya. Mereka semuanya jujur kan gitu. Tetapi jujur saja tidak cukup ya. Selain keterampilan berbicara atau mengatakan pendapat dalam berdiskusi apalagi berdebat, yang paling utama juga adalah kemampuan dalam mendengarkan ya. Jadi ketika kelompok Islam misalnya ingin negara Islam atau syariat Islam, mereka bukan hanya bicara tapi juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh golongan nasionalis maupun kelompok-kelompok dari timur tadi ya, dari Bali, dari Maluku. Jadi dengarkan apa yang dibicarakannya. Dan yang ketiga adalah toleransi. Sehingga dalam hal ini ya, mungkin ada sering mendengar istilah dalam Pancasila maupun dalam UUD 45 terdapat nuansa kebatinan ya. Tuh. Yang pertama yang ingin saya tegaskan ke teman-teman semua di sini adalah tentang Islam ya. Karena memang yang saat ini menjadi persoalan bagi yang tidak paham sejarah maupun yang tidak paham Pancasila, termasuk orang Islam yang tidak paham juga apa itu syariat Islam ya. Jangankan misalnya kita berbicara orang non-Islam, umat Islam saja tidak tahu, tidak paham apa itu yang dimaksud dengan syariat Islam. Kalau untuk munculnya kelompok Islam maupun kelompok nasionalis, sudah saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa kelompok Islam itu muncul karena latar belakang pendidikan pesantren, Timur Tengah dan sebagainya. Kelompok nasionalis juga sama ya, pendidikan umum dan pendidikan barat. Lalu kenapa muncul perdebatan mengenai menuangkan dannya dalam proses bernegara ya. Kedua paham itu, baik Islam maupun nasionalis atau kebangsaan. Nah, Islam khususnya gitu ya, yang memang secara mayoritas setelah masuknya pengaruh Islam setelah Hindu-Buddha, tetapi masuk era kolonialisme ya, Islam walaupun agama dan budaya mayoritas itu tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah kolonial. Karena pemerintahan kolonial itu membawa ajaran, membawa budaya tersendiri ya. Sehingga ya mungkin banyak kepahitan, ketidakadilan yang dialami oleh kelompok mayoritas pada saat penjajahan. Oke, itu paham ya, yang pertama itu. Yang kedua, kelompok Islam juga ya. Sehingga ya, ketika saat proses pendirian bangsa atau mendirikan negara Indonesia, karena memiliki trauma yang sangat besar pada saat penjajahan yang berabad-abad, sehingga ketika negara ini merdeka, sebagai kelompok mayoritas, dia ingin tampil, diakui dalam proses bernegara. Itu ya, itu wajar secara psikologis, secara kultur masyarakat. Dan apakah ini hanya ada di Indonesia? Tidak ya. Tahu kan Amerika Serikat yang sekarang sedang pilpres ya, sebagai negara yang paling demokratis dan paling pertama di dunia, paling modern, paling maju secara nilai demokrasinya. Tetapi kenapa Amerika bisa berjalan dengan baik ya? Paling baik demokrasinya karena di Amerika pun ternyata kalau kita jujur, gali sejujur-jujurnya, terdapat dominasi mayoritas ya, di mana yang harus menjadi penguasa atau pemerintah dan presiden lah adalah mereka yang dari kalangan yang mayoritas. Kalau agamanya adalah Protestan dan dari rasnya Eropa, Anglo-Saxon, ya, Inggris lah ya, karena mayoritas adalah dihuni oleh orang-orang Inggris, para imigran Inggris. Walaupun memang banyak sekali ras-ras yang terkumpul dalam negara Amerika Serikat ya, yang semua ras itu ada di dunia tergabung dalam negara Amerika. Tapi yang paling banyak adalah dari Inggris. Sehingga itulah syaratnya dari Amerika Serikat ya. Walaupun tak tertulis dalam undang-undang dasarnya. Tetapi kan faktanya di Amerika itu semuanya presiden pasti dari agama Protestan dan dari kelompok yang Inggris itu, dari bangsa Inggris ya. Pernah ada presiden dari agama Katolik namanya John F. Kennedy tahun 60-an bareng dengan Soekarno di tahun 60-an.
Tetapi kan itu dalam waktu setelah Amerika merdeka 300 tahun kurang lebih. Obama yang pernah menjadi presiden di tahun 2008 sampai 2004 ya 2016 selama 8 tahun 2 periode, Obama itu dari agama yang Protestan juga, Partai Demokrat, dan dari kulit hitam, bukan kulit putih. Tapi setelah Amerika juga itu merdeka 270 tahun. Jadi butuh waktu yang lama untuk menerima minoritas menjadi presiden. Itu selevel Amerika Serikat. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia itu kan ada 3 bangsa ya di sana. Ada Ipin Upin, apalagi coba? Ada Mei, ada Jazrid ya gitu. Jadi ada India, Cina, dan Melayu. Kenapa Malaysia kuat ya? Jauh dengan Indonesia secara politik maupun ekonomi, karena Malaysia itu ada ikatan kekuatan yang bersatu, yaitu Melayu dan Islam. Jadi yang mengurus negaranya, pribuminya, maaf ya ini, yaitu Islam dan Melayu. Sehingga yang tidak setuju terhadap konsep Melayu-Islam, lahirlah negara Singapura. Nah kalau Singapura sebaliknya, walaupun penduduknya Melayu-Islam, yaitu Singapura, tapi penguasanya, pemerintahan itu orang-orang Cina. Karena yang menolak Melayu, konsep Malaysia itu Singapura sejarahnya. Nah di Malaysia bagaimana dengan orang-orang Cina dan orang-orang India? Ya sadar betul ya. Saya ini warga bangsa Malaysia. Seperti siapa pebulu tangkis itu yang terkenal? Lee Chong Wei itu kan. Dia bangsa Malaysia, dia keturunan Cina. Dan sadar ya bahwa orang Cina maupun orang India di Malaysia tidak bisa menjadi pemerintah, Perdana Menteri maupun apapun ya. Karena sudah jatahnya orang pribumi. Tapi mereka sepakat dalam hal itu. Itu kan urusan mereka ya. Nah di Indonesia, walaupun misalnya ada upaya untuk mendominasinya dalam tanda kutip ya, untuk menjadikan Islam sebagai salah satu fondasi dalam bernegara, tapi kan secara undang-undangnya tidak seperti Malaysia, tidak seperti Amerika Serikat. Kita tetap ya, tidak ada perbedaan mana Islam, mana non-Islam, Jawa atau non-Jawa, itu kan. Pada akhirnya, terutama setelah sidang PPKI. Gitu. Nah, kenapa sih dengan syariat Islam? Kalau Anda baca Piagam Jakarta, sila pertamanya ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu untuk siapa? Syariat Islam untuk para pemeluk-pemeluknya. Itu untuk siapa coba? Coba jawab dulu itu. Untuk Islam. Untuk agama Islam, Pak, untuk Muslim, Pak. Untuk Islam. Bagaimana yang non-Islam? Ya silahkan Anda. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Anda gunakan syariat agama Anda masing-masing. Itulah makna terpenting dalam Piagam Jakarta. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Bukan berarti kalau kita mempertahankan Piagam Jakarta, maka akan ada hukum pancung, hukum potong tangan. Apakah sekejam itu hukum Islam? Ya, tidak. Ya. Jadi pengolahan negara secara Islam itu bukan berarti yang serem-serem seperti teroris. Ya. Itu kan upaya untuk Islamofobia sebenarnya. Ya. Padahal mereka tidak seperti itu. Kalau memang itu benar, kenapa A.A. Maramis yang non-Islam bisa setuju terhadap Piagam Jakarta kan itu atau menandatangani? Cuma mungkin yang menjadi keberatan kenapa harus dimunculkan dalam sila pertama itu kata-kata itu sebenarnya yang jadi kata-katanya yang sebenarnya bukan esensinya ya. Dari mana sih ya muncul Piagam Jakarta ya yang menurut Muhammad Yamin itu namanya Piagam Jakarta itu dari Piagam Madinah. Kalau yang Islam pasti mungkin pernah mendengar ya sejarah Islam ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah membuat sebuah negara yang disebut dengan negara Madinah. Sehingga setiap bangsa itu berlomba-lomba untuk meniru konsep negara yang paling ideal sepanjang sejarah dunia. Menuju masyarakat madani. Ya. Itu orang-orang non-Islam pun peradaban barat itu angkat jempol kepada Nabi Muhammad ya. Karena apa? Sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia kan Nabi Muhammad itu ya. Dia bisa mengurus negara yang multi keyakinan saat itu, multi suku juga kan banyak suku-suku. Ada Ansor Muhajirin, itu disatukan. Ada Yahudi, Nasrani juga disatukan. Dalam Piagam Madinah ya, ada 16 pasal yang saya ketahui itu ada pasal 9 kalau tidak salah ya, yang mengatakan bahwa umat Yahudi dan Nasrani dilindungi. Itu Piagam Madinah juga seperti itu. Itu sama dengan sila pertama Piagam Jakarta. Ada perlindungan terhadap umat-umat non-Islam. Ya. Sehingga ketika perang pada masa negara Madinah, ya ketika ada konflik dengan Quraisy itu
umat non-Islam pun yang terikat oleh Piagam Madinah itu ikut serta dalam perang tersebut, membela negara Madinah. Ya. Jadi itu ya teman-teman semua, kurang lebih ya pemahaman yang lurus, yang faktual ataupun yang jujur dari sejarah itu harus seperti itu ya. Jangan sampai karena kalah bersaing lalu akhirnya menakut-nakuti orang ya dengan syariat Islam. Dan akhirnya walaupun misalnya itu pada akhirnya tidak jadi ya, dihapuslah 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kan bukan berarti esensinya hilang ya. Kenapa saya katakan demikian? Apakah saat ini dilarang nggak syariat Islam di Indonesia? Tidak. Ya. Karena ada ekonomi Islam ya. Kalau Anda orang perbankan akan ada banyak juga sekarang bank-bank syariah ya. Itulah contoh syariat Islam. Ya. Contoh yang paling nyata misalnya, ada kelompok Islam, wah bukan saya ini Islam, tapi saya menolak syariat Islam. Nah kalau orang Islam, mohon maaf, Anda menolak syariat Islam, Anda tidak perlu menikah nanti ya. Karena Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, bagi umat Islam itu di KUA nikahnya. Jadi kantor urusan agama. Jadi berdasarkan pada hukum Islam. Itu pernikahan untuk umat Islam. Itulah yang saya maksud ya. Bahkan di kita dalam undang-undang kita ada kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara. Halal ya, seperti produk halal gitu. Itu kan juga kompilasi hukum Islam. Itulah ya teman-teman semua yang dimaksud dengan kelompok Islam saat itu adalah itu, untuk itu ya, bukan untuk menakut-takuti orang supaya hukum pancung ataupun ada bom dan sebagainya ya. Itu hanyalah ketidakpahaman terhadap konsep Islam maupun sejarah Indonesia. Oke ya, itu tentang, dan itu selesai dalam sehari ya, karena tadi dengan resep tadi. Kemudian ini Super Semar itu muncul mengapa presiden lepas dari jabatannya. Saya search banyak sekali kontroversinya. Itu kan di part 2 saya belum berbicara Super Semar ya. Makanya saya mohon Anda pahami dulu. Jadi di part 2 itu saya hanya berbicara dari tahun 40 sampai dengan tahun 45 sampai dengan tahun 50. Kalau di part 3 itu baru dari Undang-Undang Dasar sementara sampai ke Orde Baru, bahkan ke reformasi sekarang. Oke, jadi itu mungkin yang Anda tanyakan ya, hanya seputar peristiwa itu. Silakan. Karena kita nanti ya setelah pengesahan Pancasila, pembukaan dan sebagainya, itu tidak bisa diterapkan sama sekali ya. Kita tidak bisa menggunakan Undang-Undang 45 setelah disahkan oleh PPKI. Bahkan mungkin selama 20 tahun pertama kita tidak pernah berpancasila atau berundang-undang 45. Karena di tahun 45 sampai tahun 50 yang telah saya uraikan sebenarnya ya di video itu, kita mengalami permasalahan gitu kan. Bukan hanya persoalan dari dalam tapi juga dari luar. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan nggak sampai situ? Karena yang Anda tanyakan cuma satu ya tadi. Masalah bagaimana kalau kita menjadi negara Islam ya. Tidak apa-apa sebenarnya ya. Tetap harus takut. Karena tidak akan menindas orang Kristen atau orang non-Islam. Ada pertanyaan tidak? Coba peristiwa penting setelah proklamasi itu apa? Yang dari luar. Peristiwa penting setelah proklamasi dari luar itu apa? Kan kita butuh pengakuan dari dunia internasional. Lalu, tapi apakah dunia internasional membuat kita menyambut baik kemerdekaan Indonesia? Awalnya tidak, Pak. Siapa? Sebutkan nama dan lain-lain. Siapa? Nama Muhammad Rijal Pitah, Pak. Awalnya tidak gimana? Kenapa tidak? Iya, jadi itu juga yang mau saya tanyakan sama Bapak. Jadi kayak ada aspek-aspek yang belum memenuhi buat negara tersebut berdiri gitu, Pak. Oke, betul. Lalu yang mengerjakan apanya? Aspek-aspeknya apa saja gitu? Iya, apa aja maksudnya yang harus dipenuhi gitu, Pak. Oke, sebelum saya jawab dari pertanyaan dari Rizal, coba saya mau tanya, ada siapa sih yang
Apakah semua negara setuju nggak kita merdeka? Negara mana yang menyatakan setuju atau yang menyatakan tidak setuju aja ya? Yang jelas-jelas menentang kemerdekaan Indonesia. Coba sebutkan nama dan acungkan kakinya. Siapa? Siapa? Negara mana yang nyata-nyata menolak Indonesia merdeka? Yang menyatakan setuju. Enggak, yang menolak dulu. Coba, kok Anda tidak mengerti sih? Tidak dari 4142 kan ada kesinambungan ya. Kita merdeka karena ada penjajahan kan. Kalau nggak ada penjajahan mah tidak akan merdeka. Milenium Kapi, Pak. Coba tanya, coba jawab soal yang jelas. Acungkan kakinya coba. Ya Pak Agung. Rega Amarida, Pak. Sok coba. Rega. Coba. Ya apa ngomong aja. Siapa Rega Amarizal? Ya langsung coba. Belanda, Pak. Belanda ya. Siapa sih Belanda? Ya. Siapa sih Belanda itu? Coba yang lainnya. Ada apa dengan Belanda? Kok berani-beraninya? Milenium Kapi, Pak. Ya Pak. Milenium Kapi Darajat, Pak. Langsung ya. Milenium. Ya, negara di Eropa, Pak, yang menjajah Indonesia, Pak. Lalu kenapa? Apa urusannya? Ingin menguasai harta kekayaan Indonesia, Pak. Iya, kan itu sudah. Tapi kenapa tiba-tiba dia mau lagi? Masih ini, Pak, masih belum puas, Pak. Kenapa belum puas? Karena masih banyak kekayaan Indonesia, Pak. Iya, betul. Tapi kan ada alasan yang paling logis pada saat itu apa? Alasan bukan hanya ingin puas. Karena manusia itu tidak akan ada puasnya ya. Tak terbatas kan kebutuhan itu. Tapi apa coba alasan yang paling logis kenapa Belanda bisa datang lagi setelah kita merdeka? Coba yang bantu sama yang lain. Karena Belanda masih dikuasai, karena Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Kan sudah merdeka, siapa bilang masih dikuasai? Coba perempuan ini. Perempuan bersuara, jangan kalah sama laki-laki ya. Ada yang hari ini ulang tahun tidak? Ada yang happy birthday. Happy birthday. Salma, coba kamu ulang tahun nggak? Kamu tanggal berapa ulang tahun? Enggak, saya tanya kamu tanggal berapa lahir? 26, Pak. 26 bulan? Oktober. 26 tambah 10, 36 bagi 2, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Anissa? Masih ada? Iya, Apa Pak. alasan yang paling logis menjadi Belanda itu datang lagi? Masih belum puas. Ya, belum puas kan tidak akan ada puasnya, jangankan Belanda. Kita pun sebagai manusia tidak akan ada puasnya kalau untuk masalah harta mah ya. Harta, tahta, dan pepita, gitu kan kalau laki-laki. Saya ingin mencoba menjawab. Siapa? Salvarisa. Coba apa jawabannya? Karena Belanda ingin menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa ingin menggagalkan? Emang lu siapa, Lana? Gitu kan? Itu yang ingin, alasannya ingin, betul tidak mendukung dan ingin menggagalkan, tapi alasan yang paling logisnya apa? Logis Belanda itu sebenarnya ya? Iya. Saya Pak Tajul, Pak. Apa Tajul? Coba. Karena Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia itu hadiah dari Jepang. Kenapa malah dari Jepang? Coba yang kan minggu lalu udah saya tanyakan, udah ada pahami kan? Siapa yang membuat kita merdeka? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita merdeka bukan karena kita berhasil mengalahkan Jepang, ya ingat. Karena yang mengalahkan Jepang adalah sekutu. Sekutu adalah Belanda kan gitu. Sama-sama saja kan sekutu Belanda, Inggris. Itulah kenapa Belanda masih memiliki hak penuh terhadap Indonesia. Karena Indonesia tidak pernah mengalahkan Jepang yang saat itu menjajahnya. Gitu. Itu alasan logisnya. Ya. Jadi Belanda itu adalah sang mantan yang ngeyel gitu kan. Makanya kalau Anda ingin
punya mantan harus pilih-pilih dari sekarang ya. Jangan pilih mantan yang kayak Belanda yang sudah kita sudah punya yang lain, tapi maksa-maksa ngajak balikan ya. Jadi sebenarnya cerita di era ini adalah cerita kejadian comeback-nya sang mantan yang ngajak balikan lagi gitu kan. Ya Belanda itu. Coba, apa sih yang dalam pikiran Anda jika Anda sudah punya pilihan, sudah menentukan jalan sendiri, tiba-tiba sang mantan datang ngajak balikan. Sementara Anda sudah punya cinta yang lain. Coba, jangan saya senyum-senyum. Jawab. Jujur aja. Menurut ya Pak, tinggal tolak. Ditolak ya. Allah, kayak gak ditolak gitu. Ya, tapi ya harus paham ya. Jadi tidak semua mantan bisa menerima tolakan kita ya. Ingat, tidak semua mantan menerima tolakan kita. Kenapa? Misalnya Belanda. Kenapa sangat maksa ya? Bahkan sampai tahun 60-an sampai Papua kan Belanda masih tetap ikut campur ya, sampai Papua. Di 20 tahun pertama kita merdeka. Hanya cinta, Pak. Ya, cinta mati ke Indonesia Belanda itu ya. Sudah berabad-abad. Cinta mati ya. ke Indonesia, Pak. Dan yang mungkin paling sakit hati ketika dia sudah berabad-abad, tapi dalam hitungan hari kan kalah sama Jepang ya, kocar-kacir pergi dan mungkin nanti kembali lagi ya. Makanya kembali lagi kan. Itu tambah sakitnya lagi ketika yang mengalahkannya adalah Belanda sendiri gitu kan. Tapi kita sudah memilih jalan sendiri gitu kan. Itu yang membuat Belanda sakit. Sehingga sampai sekarang mungkin Belanda menganggap mantan terindah kepada kita itu ya. Sehingga mungkin ya mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Jadi ya mau bagaimana lagi gitu ya. Sudah bukan yang ini gitu kan. Sudah bukan yang lain lagi walaupun itu mantan terindah. Itu ya teman-teman semua. Jadi nah Belanda sehingga memprovokasi ya. Nah tadi yang menjawab pertanyaan dari siapa yang terakhir itu? Kita ini kan butuh pengakuan ya. Jadi selain adanya rakyat, wilayah, pemerintah juga pengakuan dari dunia internasional yang syarat de jure itu. Itu penting ya. Jangankan negara yang merdeka. Anda kalau nikah misalnya, tapi keluarga, tetangga, saudara tidak mengakui Anda sudah menikah. Kan malu ya. Jangankan misalnya menikah, baru aja jadian juga sudah ingin eksis ya, pamer gitu kan, kemesraan dan sebagainya. Itu kan bentuk pengakuan. Butuh pengakuan, apalagi negara yang lebih besar ya konsep keberlangsungan hidupnya. Nah, dengan cara apa ya Belanda itu memprovokasi Indonesia? Hadiah dari Jepang ya. Tidak Indonesia merdeka, tapi itu hadiah dari Jepang katanya seperti itu. Sehingga ya buatlah gosip-gosip ya, kalau mantan ditolak kan biasanya sok bikin gosip-gosip ya ke tetangga, ke siapa gitu. Wah, menjelek-jelekan kita gitu kan. Itu juga cara Belanda seperti itu ya. Sehingga kita cukup kesulitan dalam menghadapi dunia internasional ya. Menganggap kita negara yang tidak demokratis katanya. Hadiah Jepang. Apalagi ada kelemahan yang mungkin dilihat dari undang-undang dasar kita ya. Dari bentuk negara dan bentuk pemerintahan kita. Bentuk negara kesatuan itu beda dengan bentuk negara yang di negara-negara Belanda dengan negara Eropa Barat ya, yang menang perang dunia kedua itu. Karena mereka mayoritas seperti Amerika Serikat ya. Jadi negara federasi, bukan kesatuan. Sistem pemerintahannya pun biasanya kalau negara liberal ya atau demokrasi liberal itu yang menang perang kan, yang menang biasanya yang menjadi penguasa gitu kan. Itu sistemnya tidak presidensial tapi parlementer gitu kan. Jadi ada pembagian kekuasaan. Ya kalau tidak parlementer mereka negaranya serikat, kayak Amerika kan serikat gitu. Di Eropa itu parlementer walaupun negaranya tidak serikat gitu. Tapi itulah kurang lebih. Kita tidak memenuhi syarat-syarat menjadi negara seperti halnya negara liberal atau demokrasi saat 45. Itulah yang menjadi pukulan telak bagi kita ya dari Belanda kepada kita. Apalagi Soekarno tahun itu pernah menyatakan bahwa Indonesia hanyalah PNI hanyalah satu-satunya partai. Jadi itu seperti negara komunis ya di awal-awal itu. Karena dalam sistem presidensial itu Soekarno dalam hal itu ya, dan Hatta itu merangkap sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan.
Jadi banyak kewenangannya. Itu kan seperti raja. Itulah yang beda dengan negara-negara Amerika, dengan negara-negara Eropa yang menang perang itu ya. Tapi akhirnya kita mengalah ya dalam keadaan karena Muhammad Hatta mengubah sistem pemerintahan. Itulah yang saya katakan kita sendiri pernah melanggar Pancasila maupun UUD 45. Setelah Hatta mengubah bentuk pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Makanya di kita saat itu ada Perdana Menteri kan? Ada Sultan Syahrir, ada Amir Saripudin yang PKI Madiun. Nah, itu kan gangguan dari dalamnya, itu dari ada juga ya selain Belanda yang ajak lagi balikan juga ada pemberontakan dari Madiun, bahkan dari TII ya. Itu ya, jadi Belanda kita mengikuti arus dunia saat itu ya, terutama Hatta karena Hatta kan berpikiran liberal ya, berpikiran seperti Amerika Serikat karena lulusan Amerika Serikat. Tapi itu demi kita mudah mendapatkan pengakuan sebenarnya alasan Hatta itu ya. Nah, gangguan di dalamnya kalau PKI kan sudah saya uraikan ya di bab sebelumnya karena PKI itu tidak setuju malu si Amir itu kan malu karena kalah dalam Renville. Nah, perjanjian Renville itu semakin membuat kita ini lemah ya. Karena kita semakin sempit wilayahnya. Karena RI itu hanya provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Itu RI ya. Ibu kotanya di Yogyakarta. Sedangkan yang lainnya itu jadi RIS gitu kan. Itu kan campur tangan Belanda. Jadi Jakarta itu ibu kota RIS. Sedangkan Jawa Barat itu negara Pasundan. Itulah yang tidak disetujui oleh Kartosuwiryo. Pada saat RI pindah ke Jogja dan ini merupakan negara Pasundan, Jawa Barat, semua pasukan Siliwangi harus hijrah ke Jogja, ke RI. Nah, itulah yang tak disetujui oleh Kartosuwiryo di Malangbong ya. Makanya muncullah pemberontakan DITII. Karena pasukan Kartosuwiryo menolak keinginan Belanda. Jadi saat itu kalau kita lihat bedanya antara PKI dan DITII, kalau DITII itu adalah perang segitiga sebenarnya. Kalau PKI kan murni memberontak ya. Karena perang segitiga itu maksudnya Kartosuwiryo itu ya menentang Soekarno plus menentang Belanda. Jadi punya musuh dua. Termasuk juga Belanda harus melawan Soekarno plus melawan Kartosuwiryo. Juga Soekarno ya RI harus melawan Belanda juga melawan DITII. Jadi itu segitiga gitu kan perang itu saat itu. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya ya tadi sudah diajak gelut sama Belanda kan agresi militer 1-2, tetap aja ngacak-ngacak sampai merusak rumah tangga Indonesia. Dan kita melaksanakan total tidak lagi berpancasila setelah kita menjadi RIS ya. Karena RIS itu undang-undangnya ya beda dengan undang-undang kita gitu kan. Karena berubahnya undang-undang RIS juga berubah Pancasilanya. Ya. Oke, itu ya. Jadi minggu depan saya akan lihat ya. Jadi kita pernah tidak berpancasila ya, karena rumusan Soekarno, rumusan RIS, rumusan UUDS itu beda dengan rumusan-rumusan yang disepakati di sidang PPKI yang sudah capek-capek didebatkan tapi itu gagal ya. Nah, RIS memang itu bukan kehendak kita karena campur tangan Belanda dan kita tidak lama ya. Kita RIS hanya 9 bulan, Desember sampai ke Agustus 50. Dan kita kembali lagi ke NKRI di tahun 50. Tetapi ini uniknya undang-undangnya tidak Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Yang isinya itu masih bernuansa demokrasi liberal ya, bukan demokrasi Pancasila. Itu ya sampai situ mungkin untuk bab 41 dan di bagian 42 dan 43 minggu depan dari Undang-Undang Dasar sementara ya sampai ke Orde Reformasi ya. Saya ingin Anda lebih aktif ya. Jadi ada waktu seminggu udah saya kasih gitu ya waktu. Anda silakan mau ratusan pertanyaan pun akan saya jawab ya. Karena kalau Anda tidak bertanya saya sulit mau dari mana menjelaskan gitu kan. Karena kalau saya bertanya kepada Anda ya nanti aja di ujian ya di UTS ataupun di UAS gitu kalau mau bertanya. Sekarang giliran Anda bertanya. Ada nggak ada waktu lagi 2 menit? Apakah mau kita tunggu berhitung sama-sama misalnya 120 detik
dari hitungan 120 menunggu 10-20. Coba sama-sama ya kita berhitung. Mau nggak? Ya sambil Anda mungkin kangen sama saya, lihat-lihat saya atau lihat-lihat teman-teman. Ya. Gimana nih? Mau bertanya atau mau berhitung sama-sama aja? Berhitung mundur. Atau saya tutup saja ya? Oke lah, saya tutup dulu ya. Karena saya ingin minggu depan kita selesaikan bab 2, bab sejarah. Biar Baik, kita Pak. selesai gitu kan. Dan nanti kita akan lanjut ke bab 3 yang tak kalah penting ya. Sekian ya, mohon maaf. Untuk Jika ada yang UTS kapan Pak? Kemungkinan Pak? setelah pertemuan ke-7. Biasanya setelah pertemuan ke-7, setelah minggu ke-7 itu ada 2 minggu untuk UTS ya. Jadi kita masih banyak waktu lah. Anda jangan khawatir tidak akan kehilangan saya dengan waktu yang cepat, yang masih lama bersama saya ya. Jadi jangan Baik, bersedih ya. Oke, Ya, Pak. udah tutup deh, udah 10-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Bapak. Thank you too.